Sering, nggak kaget lagi saya kalau dengar-dengar kayak gitu, kita udah nggak kaget. Itu sering. Ya. Sampai sekolahnya bilang kan, jangan ngomong-ngomong ya. Keluar. Bukan, kasihan nama baik sekolah. Menjaga nama baik sekolah. Nanti kita bermasalah sama wali kota atau bupati ya. Apa urusannya? Jangan up di media. Udah sering. Gimana, Meme mau bercerita? Bisa? Bisa? Nggak malu-malu kan? Enggak. Coba, apa yang terjadi nih? Saya kalau di sekolah itu suka dibully. Suka dibully? Dibully sama siapa? Mereka teman kelas, sekelas. Dibulinya diapain? Suka dipukul, didorong, ditendang, sama suka dijambak. Dijambak, dipukul bagian apa? Kepala. Kepala, diapain? Dipukul atau di jitak atau gimana? Dipukul, Dipukul, pukulnya bagaimana? ditonjok. Tunjuk. Coba kalau ini kepala, diapain? Coba tunjukin, bikin kayak gini. Diapain? Enggak, diapain? Kalau ini kepala Meme, diapain sama temannya? Diginiin atau gimana? Coba tunjukin. Gituin. Nah, waktu dipukul, Meme lagi ngapain? Lagi nulis. Lagi nulis. Pas lagi nulis aja dipukul. Iya. Nah, ini pertanyaan penting ini. Waktu ini terjadi, ada gurunya nggak di kelas? Nggak ada. Nggak ada. Kalau pas lagi ada guru, Meme dipukulin nggak? Enggak. Nggak. Sudah berapa kali ini terjadi? Hampir 10 kali. Hampir 10 kali. Berkali-kali. Bukan hanya sehari aja. Nah, sudah pernah lapor sama gurunya belum? Kenapa enggak? Takut. Takut kenapa? Takut urusannya nanti panjang. Kok anak kecil takut urusan nanti panjang? Emang kenapa kalau urusannya panjang? Nanti si nggak mau temenan sama aku. Oh. Jadi takut kehilangan teman. Gitu. Waktu cerita sama papa mamanya, gimana? Papa mamanya bilang, ayo kita ketemu bu guru, bu Kepsek, kepala sekolah. Enggak. Kenapa? Papa mama gimana? Enggak ada bilangnya mau nawarin bawa ke kepala sekolah? Saya tuh waktu itu sering, karena kan jarang di rumah. Sebenarnya si Keisha tuh sering ngasih tahu ke saya, sering dipukul. Tahun ini? Kapan ada kejadian? Kejadiannya sih sudah, sebenarnya di kelas 2 tuh sudah ada pembulian. Iya. Cuman kan mungkin gurunya itu lebih netral lah, kayak udah jangan diulangin lagi. Saya oke gitu kan. Oh, jadi guru kelas 2 tahu? Ya, dari kelas 2 itu karena dia kan pindahan, Pak. Iya tahu. Oh, pindah sekolah? Pindah sekolah. Dia aslinya dari Indramayu pindah ke Kediri gitu kan, murid baru tuh. Gitu. Nah, habis itu kelas 2 itu sudah kayak sering dibully atau apa, saya bilang sabar ya. Nah, Verbal. pasti kayak fisik apa sih, Ngomongan gitu verbal kan. berarti. Terus saya bilang sabar, namanya kita kan juga bukan orang sini ya. Saya bilang kita kan juga bukan orang Jawa Timur, sabar aja gitu ya. Nanti juga pelan-pelan juga bisa adaptasi seperti itu. Nah, terus yang saya kagetnya itu dia itu bawa uang banyak gitu kan. Kenapa kamu bawa uang lebih dari 10.000? Kan biasanya saya kasih 10.000 uang jajan. Kalau misalkan saya nggak bawa uang, ini uangnya diambil sama saya, nggak jajan lagi. Saya sering nggak jajan di sekolah. Dia juga sering ngadu ke yang jaganya. Yang jaga siapa nih? Yang jaga anak-anak itu. Baby sister di rumah. Tapi dari situ juga nggak mau ikut campur gitu. Iyalah, babysitter. Jadi, nah, sekarang pertanyaannya kenapa Enggak, coba mengadu ke kepala sekolah. Kita sudah berupaya untuk bertemu dengan wali kelas. Iya. Kemudian tidak ada tindak lanjut untuk menengahi. Oh, jadi mereka sudah tahu? Sudah. Sekolahnya di mana nih? juga masa gue ke ibunya
Jadi gini. Kita ada chattingannya. Kalau anaknya nggak ngaku gimana? Katanya gitu. Nah, berarti kan membiarkan. Ini tuh. di sekolah mana ini? Di negeri. Apa nama sekolahnya? Nama sekolahnya Gadungan 4. Gadungan. Gadungan 4. SDN 04 Gadungan. Gitu. Di Puncu, Kediri. Puncu Kediri. Puncu Jawa Kabupaten Timur. Kediri. Puncu. Puncu, kecamatan. Puncu itu kecamatan ya? Ya. Oh, berarti ini dari Kediri ya? Betul. Ya. Bukan dari Indramayu. Indramayu ya? Kita pindahan, kita tuh udah kayak menghargai. Tapi domisili masih di Indramayu. Menghargai kita kan pindahan bukan orang. Berarti baru pindah ke Kediri Tahun lalu. tahun lalu. Sudah setahun. Tahunan. Berarti semenjak kelas 2 sudah bertemanan sama yang nama satu kelas dan sudah mulai dari situ. Sudah pernah coba ngobrol sama kepala sekolah. Balik kelas, kemudian Balik sama kelas. kepala sekolah juga. Oke. Terus kita berupaya untuk minta keadilan lah di situ kan, yang dimana anak kita dibully, terus minta juga yang dimana supaya tidak ada lagi pembulian di dalam sekolah itu. Oke. Meme, Minta keadilan aja lah, Iya. jangan sampai kayak gitu lagi. Meme, Om mau nanya nih. Meme pernah pukul balik enggak? Enggak. Pernah pukul Enggak. enggak? Ledek-ledekin? Enggak. Enggak pernah. Terus yang lain bagaimana? Kan tadi ada 3 nama tuh. Nah, yang lain bagaimana? Mereka memukul juga, dendang, terus jambak. Jambaknya bagaimana? Ditarik rambutnya? Ditarik kerudungnya. Oh, kerudungnya. Oke. Oh, waktu ditarik kerudungnya Meme lagi ngapain? Lagi makan, lagi jam istirahat. Jam istirahat. Berapa kali ditarik kerudungnya? 2 kali, 2 kali. Kalau ditendang berapa kali? 3 kali. Nah, itu pas ditendang Meme lagi ngapain? Pas lagi kan lagi upacara. Terus ditendang dari belakang. Ditendang aja gitu. Oke. Dan selama ini kejadian, Meme nggak pernah ngomong sama gurunya, ibu guru. Sana ibu guru atau bapak guru? Nggak pernah ngomong sama bapak gurunya. Sama teman-teman lain? Nggak pernah ngomong. Meme masih mau berteman sama mereka? Masih mau. Anak baik ini. Sebenarnya sih ini pihak orang tua yang memang harus melakukan pendekatan ke pihak sekolah. Tapi kan sudah dilakukan. Sudah diupayakan. Kapan terakhir? Terakhir kapan? Kepala sekolah terakhir saya hubungi, Gak mau diangkat juga. nggak mau ngangkat dan juga nggak mau balas. Iya, tapi kan itu tapi udah pernah ketemu Sudah kan? ketemu, tetapi dia hanya meminta waktu juga, untuk Saya WA tindak ke wali lanjutnya. kelasnya, wali kelasnya panjang lebar juga nggak direspon. Jadi saya tuh Jadi seolah-olah ada pembiaran. Saya dari tanggal 21 Oktober 2025. Saya WA, saya telepon, nggak dibalas dan nggak diangkat sama sekali. Kepala sekolahnya. Kepala sekolah. Maksudnya kan ini kan sebagai kepala sekolah yang dimana tanggung jawab penuh di dalam lingkungan sekolah tersebut. Iya. Sehingga saya meminta yang dimana coba deh dicari tahu. Maksudnya kalau memang ada CCTV, kan saya kan minta bukti juga dari pihak sekolah kan. udah dimintain tapi nggak mau ngasih. Tapi ada CCTV. Kadang ada CCTV ini Pak Dimasnya bilang, saya bilang Pak minta tolong dicek CCTV hari Sabtu sama hari Senin, anak saya anak saya itu diitukan lagi. Tapi sampai sekarang nggak mau kasih CCTV-nya. CCTV-nya ada. Pernah pulang nggak? Ada bekas-bekas memarah atau Pas gimana gitu? diminta, nggak Masih minta nggak? dibolehin. Tapi kan itu di luar. Kalau di dalam gimana? Di dalam mereka pakai kamera yang biasa, yang kayak V380 Pro gitu. Jadi sebelum bapaknya Apa ditaruh di meja atau di atas di lemari? atas lemari kalau nggak salah. Begitu. Terus juga Pak, sebelum bapaknya ini ke sana itu, Pak wali kelas saya itu memvideokan dulu. Jadi kayak gini, ini saya bapak mau videokan. Nanti kalau papa saya sudah video, kamu jangan ngaku ya itu loh. Jadi kan saya sebagai orang tua miris gitu Kalau loh. tidak Kok diajarkan tidak jujur? bukan kalau tidak di ngaku tujuannya apa di videoin? Nah itulah Pak, Mencari kebenaran untuk si pihak pelaku. bahwa tidak ada bully. iya, jangan ngaku. Karena saya menduga si pihak pelaku anak dan orang tua ini dengan si wali kelas ini mereka ada
family, ikatan family, karena mereka satu, Nih, Atau pejabat, jangan-jangan. Atau apa? maksudnya satu RT, satu lingkungan. Jadi si pihak juga nggak mau bales. dengan Yang ribut juga si nggak mau. ibu pelakunya ini, Sampai mereka satu tadi nggak mau daerah bales. lah, Ya. gitu. Jadi kalau dari pengalaman saya Bapak Ibu, khususnya di sekolah negeri ya, dari laporan-laporan yang kami terima masuk itu, kebetulan di sini semua selain di Firma Hukum kami bertiga ini memang ada tim khusus lah di luar sana yang ngurus-ngurus mengenai dunia pendidikan dan menerima sekian banyak laporannya masuk. Kalau sekolah negeri memang kelemahannya itu mereka hampir tidak bisa menyelesaikan kasus perundungan ya bahasa Indonesianya perundungan seperti ini. Seolah-olah menurut analisa saya mereka tuh tidak paham cara menanganinya. Jadi yang terjadi adalah ibaratnya dibiarkan dengan harapan itu masalahnya akan selesai sendiri. Iya betul. Ya, dan ternyata enggak. Dan ini salah satu kelemahan di sistem sekolah kita. Kalau saya ingat beberapa tahun lalu anak saya itu waktu di SMP kalau nggak salah, atau mungkin SD kelas 5, kelas 6, kebetulan di sekolah swasta, itu saya sampai agak sebel gitu loh, karena tiap hari ngomongnya, saya ngomong agak naikin suara sedikit ke istri saya, bilang, Mam, no bully. Dan itu berkelanjutan sampai sekarang nih. Saya agak keras aja di HP lewat telepon. Emang bully siapa tadi di telepon? Jadi itulah perbedaannya swasta sama sekolah negeri. Jadi kalau perihal bully memang pembangunan karakternya sekolah swasta itu lebih mantap lah ya. Lebih mantap pengolahan karakternya, dan memang ada khusus kelas ternyata mengenai perundungannya ya, perundungan bullying gitu kan, nggak boleh begini, nggak boleh pukul teman, nggak boleh ngeledek pun nggak, sampai dibilang nggak boleh. Kalau sekolah negeri ya itulah kelemahannya, mereka nggak tahu cara menanganinya. Saran saya untuk saat ini menyelesaikan ini, mungkin cari sekolah yang lebih baik untuk adik, ya kan. Kalau berharap ini diselesaikan oleh mereka, guru-guru atau kepala sekolahnya, kalau sudah begini saya rasa itu tidak akan terjadi apa-apa. Itu saya bukan gini. Tapi mohon izin Bang, saya sempat melapor ke KPRI. Iya. Itu via website lah. Ya. Kan diminta isi formulir gitu ya. Saya isi, kronologisnya apa semua saya ceritakan, kirim. Berapa hari kemudian baru ada respon. Kalau nggak salah sekitar 6-7 hari. Oke. Ya, baru ada respon. Kemudian responnya itu hanya memberi saran langsung ke KNPPA ataupun ke Dinas Pendidikan. Ya. Hanya bisa mengarahkan. Saya kira, bagi saya nih orang awam ya, maksudnya saya kira KPA ini punya kapasitas yang tinggi lah, yang dimana kalau kita melapor itu bisa mendampingi. Enggak, KPI itu Saya hanya pikir seperti itu. membuat referensi ya kalau nggak salah ya. Surat apa? Surat referensi. Ibaratnya apa ya? Apa sih? Kita dulu mau ketemu KPI aja gagal berapa kali tuh. Iya. Sampai DM aja. Iya. Rekomendasi. Jadi kalau cerita tadi kepala sekolah tidak mau terima panggilan telepon, terima WA, terus ibu juga sudah konfrontasi orang tua. Apalagi kan ini kan lawannya anak di bawah umur. Jadi mereka pun tidak bisa diapa-apain kecuali dinasehatin oleh sekolah dan orang tua. Nah, masalahnya juga pendidikan itu kan tidak butuh peran dari orang tua, peran dari rumah tangga, dan juga peran dari sekolahnya. Nah, ini udah jelasin dari laporan nih, peran dari orang tua tidak mengakui, ibaratnya udahlah seperti tidak terjadi apa-apa. Sekolah juga perannya seperti tidak terjadi apa-apa. Nah,
ini udah seperti laporan-laporan yang biasanya masuk ke kita, tidak akan terjadi apa-apa. Nah, saya tidak mau nih. Ini persepsi saya dunia pendidikan saat ini sekolah negeri, kalau bisa dihindari kasus ini, mending anaknya dikeluarin sekolah. Ini saya bilang aja nih di depan kamera, nanti kita publish. Karena kita sudah lihat sebegitu banyak kasus perundungan yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak sekolah. Ujung-ujungnya yang dibully itu kita tahu lah ceritanya bagaimana. Sangat mengenaskan. Jangan sampai ada ini memikirkan hal yang negatif. Dia mungkin merasa tidak disayangin, jadinya. Tadinya sempat withdraw. Mentalnya bisa dikatakan sudah kena juga. Yang dimana dia bilang gak mau sekolah, pengennya pindah. Pengennya apa kuliah? Pindah. Ya. Mau sekolah di situ lagi. Mentalnya saya kira sih udah. Kira-kira sanggup sih pindahin. Ya kita juga sih sudah Bapak, Ibu. diskusi juga, sudah ada rencana mau dipindah. Dipindahkan ke Bekasi aja, ke yang swasta gitu. Bekasi. Ya. Dia sama siapa? Ada ibu saya di Bekasi, tua. di Bantar Gebang. Oh, oke. Negeri atau apa? Swasta. Oke, bagus. Oh, di situ aja, karena saya nggak mau, ini kan namanya juga anak ya, saya nggak pengennya. Kenapa? Kalau di Kediri apa? Ada usaha atau gimana? Saya punya usaha di sana. Oh, punya usaha. Ya. Kan ada sekolah swasta juga di sana nanti Kediri. Cuman dari pihak orang tua, suami itu udah daripada nanti di sana. Oh, oke. Oh, kalau orang tua yang minta nggak apa-apa. Memang kalau tinggal sama nenek mau. Pasti lebih enak Mau. dong, dimanjain ya. Kalau sama nenek pasti dimanjain loh. Nggak, tapi kalau mendengar cara dia cerita, ya anak kecil kayak gini kan nggak mungkin bohong. Kalau dengar cara dia cerita, jadi sebenarnya udah ceria lah. Tapi dia udah berani ngomong. Udah berani. Sekarang udah agak ceria. Tadinya Enggak ya? bener-bener Nangis. beda banget. Iya. Nggak mau ditinggal. Nggak, karena gini, karena Meme masih berharap berteman sama. Jadi Meme ini ada rasa empatinya juga dia. Kalau mau cari teman baru, mau nggak? Mau dong. Mau. Meme kan masih berapa umurnya? 8 tahun. 8 tahun. Om umurnya ya lumayan berumur. Iya. 40 tahun lebih. 8 tahun, Om 48. Jadi Meme masih kecil. 40 tahun kita selisihnya. Meme masih kecil. Nanti setiap naik kelas, setiap pindah sekolah, terus nanti naik kelas, akan selalu ada teman-teman baru. Om aja sampai sekarang masih bikin teman baru. Semalam ketemu orang-orang baru, punya teman baru. Jadi jangan berpikir bahwa temannya Meme itu hanya ada di kelas yang sekarang. Pasti akan ada teman-teman baru kok. Iya kan? Nanti kalau Meme juga aktif, kalau sudah SMA nih, wih makin banyak temannya. Ada kegiatan olahraga, ketemu teman olahraga yang mungkin nggak satu kelas tapi satu sekolah. Ya kan, terus nanti ada join acara ini acara itu, pasti akan selalu ada teman baru. Ya, jadi jangan berpikir hanya punya teman di kelas itu. Ya, tapi tentunya memang bagus kalau punya banyak teman. Tapi tanpa bully-bully. Ngerti kan arti bully? Dia ngertinya bully itu perundungan. Bully ya, bully itu bahasa Inggris. Mimi sukanya makan apa? Ayam rendang. Mewah juga. Nggak tahu ayam rendang. Jadi kalau di sekolah sukanya pelajaran apa, Meme? Di Inggris. Bahasa Inggris. Wih, luar biasa. Kalau Om dulu Om dulu dari SMP, SMA, kuliah sampai kerja di Amerika. Yes. Jadi bahasa Inggrisnya Om lumayan oke lah. Ya, siapa tahu nanti kan Meme kalau suka bahasa Inggris bisa jadi diplomat ini. Iya. Anaknya tante juga ini juga tante Rena anaknya loh bahasa Inggrisnya jago. Tapi nggak mau dia maunya jadi diplomat ya. Ya. Jangan jadi guru. Gajinya Itu salah itu. gajinya kecil. Salah. Nah, tapi biasanya yang suka bahasa Inggris, suka sains itu biasanya udah ujungnya jadi guru. Tapi nggak apa-apa lah. Memang Meme nanti kalau besar maunya jadi apa? Cita-citanya? Cita-citanya jadi apa? Kalau suka bahasa Inggris? Belum tahu.
Hah? Belum tahu. Belum tahu. Ngajar. Oh, Belajar. tadi kamu ngajar. Berarti pengen jadi guru ya, beneran kan? Jadi gurunya yang keren ya. Yang sayang sama muridnya ya. Sebenarnya juga kakaknya kan juga di situ. Ini kelas 3, kakaknya kelas 4 yang cowok. Oke. Nah, di sekolah situ juga. Sebenarnya kalau misalkan saya mau niat nakal, mau saya bilang aja tuh kakaknya buat ngituin temennya. Buat Cuman kan balas saya mukul. Iya bisa jadi, jangan lah. Cuman saya tuh Iya. jangan, saya nggak mau ngajarin anak seperti itu. Gitu, biar saya aja yang ngurusin itu. Ya, tapi gini lah ya Bu, ya namanya anak kecil ya. Anak kecil itu juga kan karakternya kan terbentuk bukan dari sekolah saja, dari rumah juga. Dan juga sekelilingnya, kampungnya bagaimana, lingkungannya bagaimana. Nah sepertinya Meme ini ada di lingkungan keluarga yang baik nih, ya dipertahankan saja. Ya memang solusi paling gampang ya menghindari, karena kita tahu ya udah terbukti dari kalian berdua yang berusaha untuk mencari solusi, ya ternyata pihak sekolah juga tidak bisa memberikan solusi. Betul. Bahkan menghindar. Jadi waktu tadi bercerita menghindar ya kita udah nggak kaget, ya itu udah sering laporan kayak gitu. Bang Ron atau siapapun atau Bu Rena, laporan anak saya diginiin kami sudah berusaha begini ya itu bukan pertama kali kita dengar. Udah sering. Udah sering. Tapi sampai sekarang nggak ada solusi untuk yang perundungan seperti itu, nggak ada. Karena memang di sisi lain pelakunya juga masih di bawah umur gitu. Yes, pelakunya memang di bawah umur. Jadi secara hukum pun memang nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa diapa-apain. Hanya memang kalau kasus seperti ini terjadi kan butuh teamwork. Ya. Tidak bisa mengandalkan sekolah. Orang tua juga harus berpartisipasi. Nah, kebanyakan ini orang tua yang terlapor ya berarti ya. Kalau yang pelaku bully berarti terlapor ya. Orang tua yang terlapor itu banyak yang menyangkal. Anak saya nggak begini. Ya, itu normal juga. Normalnya bahwa orang tua tidak enak mendengar bahwa dilaporin anaknya nakal, gini kan. Jadi ya yang terjadi ya itu tadi, ibu dicuekin, tidak mau menyelesaikan masalah, Malah menghindar. Yang kepala sekolah yang minta. Oh, waktu itu sebetulnya saya Ada bukti chatnya. sempat mau pindah kelas 2 itu kan udah waktu awal pemulihan itu mau pindah. Cuman dipikir-pikir nanti dulu deh, coba lihat kelas 3 seperti apa, masih ada pemulihan apa enggak. Sempat waktu itu saya sudah sempat mengajukan untuk pindah atau kepala sekolah. Nah, kepala sekolah tuh ngasih tahu, terus dia itu kayak minta sumbangan lagi, buan macet sekolah. Enggak, minta sumbangan untuk ngecat. Itu kenapa bisa ada ngomongin sumbangan pas minta bantuan buat ngecat, tapi saya nggak respon. Kami mau cat lapangan basket gitu. Mungkin itu dia lagi broadcast kali Bu atau gimana? Tapi aku belum respon. Pada saat ibu mau bilang mau pindahin anak. Terus apa urusannya ya? Nggak tahu. Tapi belum saya kasih sih. Dengan kejadian ini ibu masih mau ngasih. Ibu nggak mau kamu ngasih. Jadi kepala sekolahnya ngomong pindahnya dipending dulu untuk asesmen akhir tahun, kenaikan kelas. Oke. Nah ini juga tamu memang sih Bu ya kalau minta pindah ya, karena Mei kan. Aku juga mengikuti. Oke lah, wajar. Jadi pas ngomong gitu tiba-tiba dia WA. Oh, oke. Berarti ini untuk dia broadcast aja nih kayaknya Bu. Karena ini kan chat terakhir sama kepala sekolahnya 9 Mei. Ibu bilang, oke baik, kita tunggu untuk kenaikannya. Terus sebulan kemudian dia tiba-tiba ngomongin untuk chat lapangan. Oh saya sih. Padahal di sini sudah tahu bahwa ada masalah dengan anak ibu dia. Dia udah tahu ya. Sudah. 9 Mei ini kelas 2. udah tahu ya. Oh iya di kelas 2 iya. Nah di kelas 2-nya yang nakal sama Memi temannya yang sama. Yang 3 orang itu. Jadi waktu naik kelasnya naik kelas 3B tetap juga. Oh. Padahal sebenarnya kan kalau terima laporan kayak gini dipindahin aja ke dia ke 3A.
Sebenarnya seperti itu. Segampang itu kan sebenarnya. Tapi wali kelasnya nggak ada upaya sedikit pun untuk memisahkan agar tidak ada pembulian itu. Iya. Itulah dia. Makanya kita sangat menyayangkan sebagai wali kelas tidak bisa memberikan solusi. Iya itu tadi. Tidak bisa memberikan solusi, minimum menasehati anak yang nakal bersama orang tuanya. Ternyata kelas ini ada berapa kelas? Ini kan tadi 3B. Dua. Hanya 2 aja, 3A sama 3 kan bisa pindahin aja, pindahin kelas, dilihat ada perubahan nggak? Ya kan bisa aja tuh mereka lakukan. Segampang itu. Kalau mau menghindar konfrontasi orang tua yang terlapor atau orang tua lawan, ya tapi ya itulah mental guru negeri. Ya memang begitu. Saya tidak bisa salahin semua. Saya juga nggak bisa selain mereka secara keseluruhan. Kenapa begitu? Karena saya tahu sistemnya lagi kacau dan mereka juga belum tentu mendapat training dalam hal ini. Belum tentu mereka dapat training dalam hal ini, makanya tidak tahu. Kepala sekolahnya juga belum tentu mendapat training dari dinasnya juga belum tentu dapat training dari kementerian mengenai hal ini. Jadi saya paham permasalahannya. Jadi tidak ada yang lebih kompeten lagi dari. Ya kalau saya sih bisa bilang sekarang ini salahnya negara. Tapi solusinya ada. Nah, solusinya itu ada di tangan orang tua. Ya saran saya pindah sekolah. Pindah sekolah yang kita mungkin pengeluaran kita lebih banyak, lebih tinggi, tapi kita tahu anak kita mendapat pendidikan yang baik, kualitas yang lebih baik, berkualitas dan juga bisa membangun karakter mereka. Karena saya bisa jamin karakter anak saya yang hasil sekolah swasta dengan karakter sekolah negeri jauh beda, sangat jauh beda. Pembentukan karakternya sih. Nah itu kita yang penting. Yang paling utama. Jadi sekarang saya itu udah di tahap pemikiran saya, anak saya nggak perlu pintar-pintar banget. Pintar nomor 2. Saya bilang sama dia, kalian yang penting lolos, dapat 70. Karena di sekolah mereka nggak tinggi, Bu. Kalau 69 ulang. Kita di Amerika dulu 59 ulang. Di sini 69 agak tinggi nih. Di Amerika tuh 59 baru fail. 60 passing kan, D kan, 60 passing. Di sini 70 passingnya. Yang penting dapat 70, tapi kalian orang baik ya. Kalian orang baik. Itu saya selalu tanam pada anak saya. Meme nanti harus tetap jadi orang baik. Jangan pernah bully orang, jangan pernah bully teman-temannya. Dan kalau ada temannya Meme lihat dibully, lapor sama ibu gurunya. Sayangnya teman-teman lain gak ada yang laporin ke Pak Guru ya. Nggak ada yang ngadu ya sebagai saksi ya? Deli ya? Gak ada. Sebagai saksinya itu teman-teman itu kayak mendukung temennya isi pelaku gitu. Iya karena kelihatan keren. Kalau tuh anak kecil kayak mereka ya jadi kayak geng-gengan. Apalagi dia kan murid baru ya. Iya, itu normal untuk anak kecil. Makanya perlu peran orang tua dan gurunya. Iya, waktu di Jambak ada yang lihat. Waktu semua ini terjadi, Meme dipukul, ditendang, dijambak. Ditendang ada yang lihat. Ada yang lihat. Yang lihat itu kenapa? Dia gimana reaksinya? Ketawa-ketawa atau gimana? Atau ngepelain Meme? Ketawa. Ketawa aja. Iya, normal anak kecil gitu. Nah, waktu itu terjadi semua, Meme bagaimana? Nangis? Melawan? Diam saja. Anak baik di Meme. Anak baik nih Meme ini. Jadi sedikit tambahan dari si wali kelasnya juga kemarin tuh ada 2 versi. Saya dapat keterangan dari si Meme dengan si wali kelasnya itu berbeda. Jadi maksudnya berbeda tuh gini. Saksi yang dipanggil kan waktu itu kan Meme dipanggil, si pelaku juga dipanggil, terus juga saksinya juga dipanggil. Nah, tetapi saksi yang dipanggil ini nggak sesuai dengan yang diceritakannya. Jadi saksi yang dipanggil 2 orang yang lihat Meme siapa? Yang Meme ceritakan ke Papi. Nah, tapi pas yang dihadirkan sama wali kelas itu siapa?
yang berbeda, gitu loh maksudnya. Jadi Dan orang berbeda ini ceritanya apa? ya Nggak melihat. nggak Nggak melihat. melihat. Oke. Iya. Dan mau bikin saya kayak kecewa itu, kok bisa sih ngajar supaya jangan gitu pas Seolah-olah mendak. Oh, Bu, percaya nggak percaya? Itu sering terjadi kita laporannya kayak gitu, Bu. Sering, Ibu. Sering. Nggak kaget lagi saya kalau dengar-dengar kayak gitu, kita udah nggak kaget. Itu sering. Ya. Sampai sekolahnya bilang kan, jangan ngomong-ngomong ya. Keluar. Bukan. Kasihan nama baik sekolah. Menjaga nama baik sekolah. Nanti kita bermasalah sama wali kota atau bupati ya. Apa urusannya? Jangan di media. Udah sering. Padahal kan problemanya bukan mau diketahuin bupati atau wali kota. Pokoknya di sekolah itu anak itu yang kita harus lindungi. Betul. Nah, itulah persepsi dan pola pikir di sekolah negeri kayak begitu. Nanti saya bilang guru dia goreng lagi sama media. Jangan. Tapi ya itulah yang terjadi. Oknum. ya No. betul. Tapi itulah yang terjadi. Dan sekali lagi saya nggak menyalahin mereka sepenuhnya ya. Sistemnya kita yang masih amburadul dan yang memang perlu dibenahi sistem pendidikan kita. Jadi sabar-sabar, kita harus sabar-sabar. Dan kalau ya karena saya udah berpengalaman membaca laporan-laporan yang masuk yang tidak mungkin semua kita ungkit, ya saran saya pindah sekolah. Itu. Jadi kalau mereka tidak bisa kasih solusi, kalian berikan solusi kepada anak secepat mungkin. Semester baru kapan? Berarti semester lalu kan di Desember terus pada pun udah ulang lagi. pasti dapat teman yang lebih keren kok. Nah, Iya. Tapi ngaruh nggak nanti kalau misalkan Peter apa yang ngaruh? kan pindah sekolah terus nanti kira-kira ngaruh nggak dengan nilai-nilainya ataupun materi? Sebenarnya enggak sih. Enggak. Kelas 3 nggak usah mikirin nilai materinya, nggak apa-apa males. Masih jauh. Kita pikirin nilai kalau udah SMA, SD, SMP, oke lah. Sekarang Iya. lebih ke karakternya. Ya, yang penting karakter, mentalnya, ya. Ya adik, tetap jadi orang baik, jangan pernah bully. Jadi sekarang udah tahu kan bully itu jahat kan? Mau lakukan hal yang sama nggak? Enggak kan? Itu jahat kan? Jadi jangan pernah nyambak, jangan pernah pukul, jangan pernah nendang. Ya, tapi kedepannya kalau lihat, langsung lapor sama ibu guru, pak guru. Laporin. Jadi cepu. Tapi serumnya itu si pelakunya itu temennya ini dia ngancem. Hah? Ngancemnya tuh gini. Kalau kamu ngelapor ke papi mamimu, Tasnya dibuang. lebih parah lagi pembuliannya dia bilang. Iya. Ada ini apa namanya chatan dari ponakan saya. Iya. Kan waktu itu kan libur. Aha. Saya ajak lah. Terus dia pengen di sepupu. Oke, saya antar lah nginep di sana. Bermainlah mereka Oke. dengan ponakan saya, sama kakak saya. Ya. Nah, dia entah cerita apa dengan ponakan saya, tahu-tahu ponakan saya WA-nya kok langsung gitu, to the point. Jadi Nah, keponakannya tahu dari mana? cerita. Oh, cerita. Oh, dia cerita keponakan. Jadi kan Umur berapa keponakannya? 10. ya 2 tahun. Karena dia kan nggak berani cerita ke kita karena ada pengancaman Iya. dari si pelakunya itu. Nah, sehingga si ponakan saya ini langsung WA ke saya. Ceritanya gimana? Sebentar. Pokoknya Meme, apa yang terjadi di sekolah atau terjadi sama Meme selalu ceritain sama papa mama ya. Nggak perlu takut, papa mama pasti lindungin. Ya, nggak perlu takut. Iya. Jangan sungkan. Papa mamanya baik nggak? Baik. Baik, oh iya. Gue harus tanya juga nih. Kenapa? Dibilang apa? Keponakannya bilang apa? Mat. Anak 10 tahun bisa bicara. Ini 10 tahun. Ya. Kata Keisha dibully di sekolah. Terus uang jajannya katanya diambil sama temannya dan yang paling parah kepala Keisha dipukul sama temannya. Nama temannya yang mukul kepala Keisha itu Terus kata temannya yang dibully dia kalau si Keisha laporin kalau Keisha dibully, tas Keisha bakal diambil terus dibuang ke tempat sampah. Seru ya. Anak-anak sekarang Maksudnya anak kecil seumur segitu bisa mengancam. Luar biasa. tapi ya gini Bang. Pembentukan karakter di sekolah negeri. Luar biasa. Ya
ya ini kan tergantung di rumah juga begitu. Betul. Didikan orang tua juga. Pendidikan orang tua. Ini juga orang tuanya aja masa bodoh kayak orang saya ngapu gimana ya sudah. Ya walaupun nggak ngaku ya kan bisa dinasihatin. Mama udah tahu ya, awas ya kalau kejadian lagi kan bisa aja kayak gitu. Saya juga kaget tiba-tiba di WA seperti itu. Langsung to the point. Iya ya, persis seperti yang diceritain sama si Meme. Yang seremnya tuh ngancamnya ini lah. Mungkin kalau hanya membuli ataupun ngambil uang masih Sering bukunya disobek. Nggak kaget lah kalau anak kecil zaman now nggak kaget lah. Karena kan anak kecil sekarang kan lebih cepat perkembangan otaknya ya. Kebanyakan nonton sinetron juga. betul Sinetron lah atau gimana. efek-efek dari media sosial. Ya, kita bimbing terus lah neneknya. Jadi orang tua masih ada ya? Orang tua Nanti yang di Bekasi? masih ibu aja ada. Ibu, oke. Terus selain ibu nanti di rumah siapa? Ada baby sister. Ada juga. Jadi bisa lah nemanin antar jemput lah ya. Berapa jauh dari rumah sekolahnya nanti? Estimasi kurang lebih 7 kilo sampai 8 kilo Oke. jaraknya. Sekolah Islamik ya? Islam ya. Oke, tapi pulang ya, swasta ya? Pulang sore. Pulang sore. Oke. Ingat ya nak, kalau ada apa-apa, kamu harus berani ngomong. Langsung cerita. Jangan didiemin aja. Iya. Karena takut dia. Nggak usah Udah takut. jangan sama orang lain. Jangan takut. Ya, ada mama, ada papa yang bisa bantu Keisha. Dia hanya berani bercerita ke orang lain, sama saya mah Punya kita gitu nggak ke- Papanya galak kali. Papa galak ya? Papa enggak, Om. Kalau enggak galak cerita Papanya sama sibuk papanya. kali. Iya jarang di rumah. Oh iya, papa jarang. Kalau mamanya sering di rumah. Jangan lupa panggil Om nanti. Hah? Ikut. Yaudah, nanti udah dikasih HP sama papa mamanya. Udah. Nanti kalau ada apa-apa langsung cerita, telepon papa mama. Pak, Ma, tadi aku begini, aku begini. Dia baru cerita pas saya kirim screenshot yang di WA sama ponakan itu. Iya. Saya screenshot, saya kirim. Emang benar Meme dibully. Iya, baru dia mau cerita. Tadinya nggak mau cerita. Oke. Tuh. Terus begitu udah saya cari tahu, saya tanya-tanya, dia langsung ngomong, aku nggak mau sekolah di situ lagi, aku maunya ya. Terus nanti kalau abangnya dia ke Bekasi juga? Sama pasti dipindahkan Soalnya dulu. kemarin juga masalah tabungan juga hilang uangnya. Yang hilang tuh di kelasnya Meme aja, kelas abangnya enggak. Kan saya kan contoh nabung 200 atau 500 kan sama nominalnya. Kenapa si Abangnya sekian. bener, ini kok berkurang gitu kan? Tabungan sekolah negeri? Ya. Jadi saya tuh ngomong saya tuh ngomong Itu juga tapi, sering. ya sudahlah. Ya, tabungan. Tapi setelah anak saya naik kelas SMP kok nggak kembali tabungannya? Udah sering. Itulah sekolah negeri kita. Tapi kalau misalkan nih kita kan sudah nabung nih. Nah, anggaplah misalkan kita sudah menabung kurang lebih 5 juta lah misalkan kita contoh. Nah, ini kan pindah. Kalau misalnya nanti itu nggak dicairkan, bisa diproses atau bagaimana gitu, Pak? Ya bisa dituntut sih, tergantung betapa tegas aja kalian sama kepala sekolahnya. Ada buktinya kan? Buku tabungannya kan? Tabungannya ada. Ya, ini ada buku tabungannya, saya mau cariin sekalian. Langsung tegas aja. Sekolahnya bekerja sama dengan pihak B. Bang Jatim. Dengan bank lah. Oh, berarti mereka setor resmi ke banknya. Iya. Oh, yuk tarik. Ya tergantung ketegasan kalian aja. Kalau sudah tahu sekolahnya bermasalah kayak gini, kalau saya mah Takut sih sering hilang duitnya. Jadi nggak berani nabung lagi. Berani nabung udah 2 bulan. Semenjak hilang satu kali itu, ya nggak seberapa sih. Tapi kan sekalinya hilang kan nanti kan takutnya keterusan gitu kan. Makanya saya kalau sekolah negeri kayaknya keterusan deh. itu kan tujuan saya nabung itu kan gini Bang, untuk nanti mereka SMP. naik kelas Iya, atau paham, Pak. ke yang lain gitu loh. Ya tujuannya itu, makanya kita kalau selalu nabung ya angkanya sekian dan cukup lah untuk mereka ke mereka. Iya. Ya. Dapat PIP nggak? Pastinya nggak dapat kalau kita. Ya, kita doain saja semoga semoga negara ini, pemerintah kita lebih merhatiin lagi sekolah negeri dengan sistem yang ada, khususnya para guru-guru kita yang tentunya kita sayangin ya. Kita juga berharap kan mereka ini kan pencetak penerus generasi ya.
Menurut kita ya semoga lebih baiklah ke depannya. Kita juga pasti haraplah pemerintah lebih peduli memberikan training bahasa Indonesianya training pelatihan yang memadai untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Ya sebenarnya ya itu tadi sih, tinggal pindah kelas aja udah kelar sebenarnya. Tapi itu nggak terjadi, yang mending pindah sekolah. Tapi saran saya yang terakhir nih, kalau bisa anak sama orang tua bersatulah satu rumah, jangan terpisah. Diusahain, ya usahain. Tapi kita kerja juga nggak gitu sibuk sih, Bang. Jadi kita itu paling kalau kerja, kita kan di bidang jasa ya. Kita di bidang jasa. Artinya kita sibuk paling sebulan hanya seminggu atau 2 minggu aja. Gitu. Nah 2 minggunya ya paling untuk waktu untuk mereka. Terakhir kita liburan ke Malaysia. Oke. Nah, ini jadi walaupun sama neneknya masih bisa sering jenguk lah, itu maksudnya. Ya betul. Dan ke Kediri, ke Bekasi ketemu dengan nenek ya, dari saya, terus nanti ke Indramayu ketemu nenek dari ibu. Istri, oke. Masih muda, masih suka nyetir. Enggak. Masih kuat. Oke, Meme, terima kasih ya sudah memberanikan diri. Ini pejuang nih Meme ini. Ya, belajar yang baik ya. Suatu hari bisa menjadi diplomat nih kalau jago bahasa Inggris, menjadi menteri luar negeri nanti. Siapa tahu terjadi. Atau menteri pendidikan aja. Atau menteri pendidikan, ya bener. Benar, siapa tahu ya, belajar yang baik ya. Amin. Oke. Jadi Kementerian Pendidikan nanti kalau ada pembulian nanti carikan solusi, dibikin buat kebijakan, bikin aturan baik. Dibiarin. Dengar papa mamanya, dengar nasihat-nasihatnya, dan sekali lagi kalau ke depannya lihat ada orang yang dibully, kamu harus berani laporin ke gurunya atau kepala sekolah. Kalau mereka nggak mau dengar, kasih tahu sama papa mama. Siapa tahu papa mama mau ke sekolah, itu ada anak dibully. Walaupun tidak terjadi sama Meme, tetap bercerita sama orang tua ya. Terima kasih sudah datang, sudah berani, pemberani. Untung kita melangkah terlalu jauh ya. Kalau melangkah terlalu jauh mungkin capek juga. Capek tenaga, capek pikiran, ngabisin biaya. Karena kan yang diusulin kan harus ke sini, harus ke sini, harus ke sini. Tapi kan tetap aja. Padahal udah coba, padahal udah coba lapor ke KPAI kan. Saran saya kalau mau pindahin dulu aja, nanti baru kita naikin tayang. Karena kalau nanti naik tayang dulu, nanti pasti dipersulit. Iya. Oh enggak usah. Oh enggak. Nggak usah. Malah bisa jadi. Malah mereka lebih semangat, udah terus. Oh gitu. Berarti naik tayang ini. Terima kasih udah datang ya. Ini jadi pelajaran yang bagus juga nih. Ya, terima kasih ya Mei ya. Udah berani bersuara. Oke, sampai ketemu lagi. Nanti kabarin ya tiap tahun bagaimana? Kabarin ke Bu Rena. Weh, siap ceritanya. Kemarin yang saya itu langsung dari ke ibu. Iya. Saya yang Kebetulan beliau yang terima semua laporan-laporan. Waktu itu saya langsung ke Bogor kan, yang dicapnya ke Bogor. Harus ada janji dulu. Harus ada janjian. di Bogor itu jarang. Kita kesana kalau ada janjian aja. Oh, siap. Iya. Semuanya di sini. Oh, langsung kesana kemarinnya. Ya kabarin deh tahun depan gimana, terus 10 tahun lagi entah gimana. Ada ya 2 itu, ada OTW lagi. Ada OTW lagi? 3. OTW ketiga. Oh, Baru jalan hubungan. wow, lancar ya. Berarti Meme mau jadi kakak nih. Wah, dipanggil kakak dong bentar lagi. KB ya. Tadi awalnya sempat 1 tahun nggak KB. Oh gitu ya. Baru jadi ya, langsung Jadi. aja pengen nambah lah. Pengen nambah, oke. Wah, tahun depan Meme dipanggil kakak nih. sebelumnya KB. Senang dong dipanggil kakak. Biar tuanya rame. Anak Uci. Kalau kakak berarti melindungi adeknya nanti ya. Jaga adeknya ya. Yes. Oke. Oke Meme, terima kasih. Makasih Bapak Mama udah datang. Sama-sama. Oke.